Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iip Ifatullah, mahasiswa Universitas Primagraha semester 1 Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai untuk mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu tentang pembuatan video narasi dari buku yang saya baca di Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Nah, buku yang saya baca itu berjudul Teori dan Aplikasi Pengumpulan Data Kesehatan, karya dari Dr. Tris Eriando, MA, Tiopan Sipahutar, SKM MKM, dan Dian Pratiwi, SPD MKM. Buku ini menjelaskan tentang berbagai cara dan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai data, khususnya di bidang kesehatan. Nah, saya akan sedikit memaparkan bagian isi materi di bab yang pertama. Pada bab yang pertama ini berisi konsep data informasi kesehatan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengumpulkan data, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu data? Kata data itu sering kita dengar dan kita jumpai. Kayak semisal, data mahasiswa semester 1 atau data karyawan di perusahaan A, dan sebagainya. Data itu merupakan hasil pengukuran atau perhitungan terhadap karakteristik yang diamati baik berupa kegiatan atau suatu kejadian. Data mengacu pada sebuah pengukuran atau observasi terhadap entitas seperti orang, benda, atau lain sebagainya. Jadi, data dalam konteks kesehatan adalah hasil pengukuran atau perhitungan karakteristik individu maupun masyarakat dalam bidang kesehatan, baik berupa tindakan ataupun suatu kejadian. Secara khusus, data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu data deskriptif, artinya bukan angka. Contohnya seperti nama-nama responden dalam suatu survei tertentu. Yang kedua, itu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini baru berupa angka. Contohnya data usia seseorang ataupun berat badan. Dan secara umum, data itu dibagi menjadi 4. Ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal itu adalah data kualitatif yang tidak dapat diurutkan seperti jenis kelamin. Yang kedua, ordinal. Ordinal itu bentuk yang lebih tinggi dari nominal yang dapat diurutkan. Contohnya, tingkat keparahan cedera. Ada cedera parah, cedera fatal, dan cedera ringan. Yang ketiga itu ada interval. Interval itu data kuantitatif. Jadi data angka. Contohnya kayak perbedaan suhu tubuh pada manusia. Nah, yang terakhir itu ada rasio. Rasio juga merupakan data kuantitatif, namun yang paling tinggi karena bisa melakukan perhitungan. Contohnya seperti berat badan dan tinggi badan. Kualitas suatu data itu ditentukan oleh kriteria-kriteria. Apa aja kriterianya? Yang pertama, data itu harus relevan. Yang kedua, data itu harus terdapat elemen individual. Yang ketiga, data itu harus presisi. Yang keempat, data itu harus tepat waktu. Yang kelima, data itu harus aktual. Yang keenam, data itu harus konsisten. Yang terakhir, data juga harus akurat. Nah, teman-teman, yang selanjutnya kita bahas adalah informasi. Jadi, apa itu informasi? Jadi, informasi adalah sesuatu yang diperoleh dari proses yang berawal dari data
atau dengan kata lain informasi yang merupakan hasil transformasi dari data. Dalam konteks kesehatan, informasi merupakan hasil transformasi semua data kesehatan. Informasi yang baik berawal dari data yang baik pula. Jadi, pengelolaan datanya tidak baik, maka informasi yang dihasilkannya pun juga tidak akurat. Jadi, data dan informasi yang akurat itu sangat penting pun di bidang kesehatan supaya menunjang pelaksanaan program kesehatan untuk masyarakat. Dalam informasi kesehatan, ada berbagai jenis cakupan data. Di antaranya ada data klinis, data epidemiologi, yang ketiga ada data demografi, yang keempat ada data finansial, yang kelima ada data rujukan, dan yang terakhir ada data kode. Pemanfaatan data untuk sistem informasi kesehatan memberikan manfaat yang begitu luas, mulai dari perspektif pasien, penyedia layanan kesehatan, manajer program, komunitas, pembuat keputusan, sampai masyarakat sipil. Tidak lengkapnya suatu data atau informasi di dalam sistem informasi kesehatan menjadi persoalan yang utama yang sering dialami oleh bangsa Indonesia, yang berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat pada sistem yang ada serta kepada pembuat keputusan di dunia kesehatan. Maka dari itu, pentingnya kesadaran dari segala pihak yang terkait untuk menjalankan semua program, dimulai dari pengumpulan data kesehatan sampai dengan pelaksanaan program dengan baik dan akurat. Nah, teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan singkat saya mengenai konsep data dan informasi kesehatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.